Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview scanner injeksi atau diagnostik tool JDiag M100 Pro. Kita pasang atau kita scan motornya itu Scoopy. Oke, seperti apa reviewnya? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Oke, jadi penampakan alatnya seperti ini. Ketika kita membeli versi yang standar, artinya versi yang paling murah, itu kita cuma dapat unitnya ini. Terus kita dapat kabel utamanya. Terus kita juga dapat kabel untuk pengetesan aki. Terus kita juga dapat kabel USB. Nah, untuk kabel konektor DLC ke Honda atau Yamaha atau ke motor-motor yang lain itu kita nggak dapat, atau kita bisa pilih yang paket paling lengkap, harganya paling mahal, atau kita bisa beli kabel yang imitasian yang harganya lebih murah. Itu terserah teman-teman. Oke, terus apa saja yang bisa dilakukan oleh alat ini? Coba cek ke layar. Nah, di sini kita sudah melihat yang namanya tulisan diagnosis. Ada juga baterai, modul tes, yang bawahnya setup atau pengaturan, image, dan USB. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah diagnosis dan baterai. Oke, baterai ini berisikan kondisi aktual, voltase aktual dari baterai kendaraan yang kalian scan. Itu menunjukkan angka 12, sekian volt. Itu berarti masih normal. Terus diagnosis. Nah, diagnosis ini memiliki beberapa merek motor. Kita pilih Honda karena motornya Scoopy. Kita pilih Honda. Dalam. Sendok, bentar. Bentar, saya anak saya dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memilih merek motornya, kita pilih negaranya Indonesia. Oke, kita pilih motornya. Motornya mana? Scoopy FI 110. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat tulisan ECU information. Itu kode ECU-nya, live data, terus read fault code, terus erase fault code, dan konfigurasi. Configuration ini berisi reset ECM. Yang di reset apa? Yang di reset itu adalah memori atau data-data ECM yang ada di ECM atau yang ada di ECU yang sudah menjadi patokan utama terhadap kondisi motornya. Jadi menyesuaikan kondisi motornya. Misalkan motornya itu ternyata sering di daerah yang dingin, udaranya cenderung dingin atau cenderung panas. Nah, ECU-nya itu menyesuaikan. Nah, kayak gitu. Kalau kita hapus berarti kembali ke setelan pabrik. Nah, kayak gitu ya. Terus erase fault code ini adalah untuk menghapus memori atau histori kerusakan yang ada di ECU. Terus read fault code ini adalah kita membaca kode kerusakan yang tersimpan atau yang sedang terjadi atau yang sedang dialami. Jadi kalau kita mendapatkan motor ini misalkan berebet atau motornya itu mati ketika panas, nah, atau terjadi kesalahan yang lain, itu bisa kita lihat di sini. Coba kita klik ya. Nah, current fault code ini adalah kesalahan yang sedang terjadi atau yang sedang dialami yang belum diselesaikan. Kita klik, ternyata nggak ada. Terus kalau history itu masalah yang sudah diselesaikan, tetapi memorinya atau historinya atau sejarahnya belum dihapus. Kita coba klik, ternyata nggak ada. Berarti motor ini tidak bermasalah. Oke, terus kita lanjut ke live data. Nah, di live data ini kita bisa melihat beberapa pilihan, beberapa angka. Di sini banyak sekali. Kita bisa geser ke kanan dan ke kiri.
kita geser kanan. Nah, kita geser kanan lagi. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita pakai sebagai patokan ketika kita mendapatkan masalah di motor injeksi. Jadi kita nggak menebak-nebak, tapi kita bisa langsung vonis kerusakannya di mana. Misalkan kita mendapatkan kasus motor itu nggak bisa nggak bisa starter tangan, nggak bisa di starter kaki juga nggak bisa. Ternyata kondisinya bisa kita lihat, misalkan standar sampingnya kondisinya on, kalau ini kondisinya off ya. Tulung jagrak di samping. Nah, kita coba jagrak samping atau standar sampingnya kita nyalakan. Tuh, berubah menjadi on ya. Nah, otomatis kalau standar samping ini on, starter tangan dan starter kaki otomatis nggak bisa. Coba dibalikkan. Oke, tuh off lagi. Nah, coba dionekkan. Nah, motor hidup lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus misalkan ada lagi yang sering terjadi itu, kalau untuk matic Honda kan putaran atasnya biasanya amblong atau ngempos. Nah, yang sering terjadi itu kan throttle sensornya yang rusak. Nah, ini bisa kita lihat di sini, throttle sensor. Kita klik. Nah, ini kan masih 0. Nah, ketika kita gas, tolong gas nih. Saya ya. Kita lihat derajatnya akan naik. Terus rodok banter. Nah, derajatnya akan naik. Kita lihat kondisi diagramnya. Gas lagi. Nah, hop. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Biasanya untuk RPM tertentu atau sudut-sudut tertentu, TPS itu akan mengalami drop. Nah, itu bisa kita pastikan bahwa TPS-nya yang rusak. Kalau kita nggak punya alat ini, kita cuma bisa menebak-nebak. Tapi dengan alat ini kita bisa melihat aktualnya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Terus bisa juga masalah-masalah yang lain, misalkan baterainya atau akinya, voltasenya itu voltasenya turun. Nah, itu bisa kita lihat juga. Terus ada lagi fuel pump, motornya nggak mau hidup, kenapa ini? Ternyata fuel pumpnya dalam kondisi off. Nah, bisa kita curigai mungkin ada soket yang lepas atau mungkin ada kabel yang putus. Nah, kayak gitu. Terus apalagi ya? Saya rasa sih udah semuanya lah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Zodiac M100 Pro ini cukup akurat juga. Harganya cukup murah dibandingkan dengan kompetitornya yang harganya bisa sampai 11 atau 12 juta. Ya, walaupun memang kualitasnya atau kemampuannya memang lebih bagus yang mahal sih ya. Tapi untuk kita yang pengen punya alat-alat yang mirip-mirip untuk memperlancar pekerjaan kita, saya rasa sih Zodiac M100 Pro ini cukup memadai. Nah, seperti itu ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.